BMKG memberikan peringatan dini akan potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Masyarakat pun diimbau untuk waspada. Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani. Halo, selamat malam Bu Ida. Selamat malam Mas Iqbal. Baik, Bu Ida, tadi kita sama-sama mendengar soal apa penyebab dari cuaca ekstrim yang terjadi di Jawa Timur. Di antaranya adalah aktifnya monsun Asia dan adanya fenomena gelombang atmosfer Rossby. Tetapi kalau secara general, apakah penyebabnya juga sama? Ya, baik Mas Iqbal. Ada beberapa hal memang selain yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah masih adanya fenomena La Nina lemah yang menyebabkan peningkatan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian barat termasuk Indonesia, sehingga menambah suplai uap air di wilayah Indonesia dan mendukung pertumbuhan awan di wilayah Indonesia. Kemudian tadi juga sudah disebutkan monsun Asia yang aktif, kemudian diikuti dengan seruakan dingin yang menambah kuat pengaruh dari monsun Asia, menyebabkan wilayah Indonesia diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian juga ada beberapa gangguan tropis di wilayah selatan, yaitu salah satunya adalah bibit siklon 97S yang menyebabkan adanya pertemuan angin di wilayah Sumatera bagian selatan sampai dengan Jawa bagian tengah. Kemudian juga gangguan tropis di wilayah perairan selatan NTT, ini juga menyebabkan daerah pertemuan angin di Bali, NTB, NTT. Kemudian kedua sistem gangguan tropis ini menyebabkan semakin intensnya pertumbuhan awan di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir tadi juga sudah disampaikan adanya fenomena gangguan di sekitar ekuator berupa Rossby ekuator dan juga gelombang Kelvin yang juga dapat menyebabkan potensi pertumbuhan awan-awan di wilayah Indonesia. Demikian Mas Iqbal. Lalu bagaimana dengan wilayah di Jabodetabek, Bu? Karena mengingat bahwa beberapa hari ini juga hujan dengan intensitas tinggi sempat dialami oleh wilayah Jabodetabek. Ya, baik. Untuk wilayah Jabodetabek sendiri, sebagaimana wilayah Jawa pada umumnya, terutama Jawa bagian barat, potensi hujan masih akan berlangsung yang dengan intensitas cukup tinggi hingga beberapa hari ke depan. Hal ini erat kaitannya juga karena adanya peningkatan aktivitas monsun Asia dan diperkuat tadi dengan seruakan dingin. Fenomena ini memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, Jawa maksud saya, Jawa bagian barat, khususnya di Jabodetabek, sehingga potensi hujan masih terjadi khususnya pada sore, malam, dan dini hari. Ini sampai kapan, Ibu, akan berlangsungnya cuaca ekstrim ini? Apakah cukup lama atau beberapa hari begitu? Ya, secara umum potensi hujan dengan intensitas yang tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jawa, masih akan terjadi sampai dengan puncak musim hujan ini selesai. Yang mana puncak musim hujan ini sebagian besar wilayah akan terjadi sekitar bulan Februari. Jadi paling tidak sampai dengan bulan Februari kita juga perlu waspada akibat hujan dengan intensitas yang tinggi, durasi yang cukup lama, kemudian daerah cakupan yang luas, dan juga frekuensi yang lebih sering. Demikian Mas Iqbal. Nah, selain soal cuaca ekstrim, tentunya ada informasi soal gelombang tinggi yang terjadi sampai adanya banjirop di sejumlah pesisir daerah yang berada di pesisir pantai begitu. Ini bagaimana, Bu? Apakah betul bahwa terjadi gelombang tinggi di sejumlah wilayah? Iya, betul sekali Mas Iqbal. Ada beberapa wilayah yang diprediksi memiliki gelombang yang tinggi sampai dengan beberapa hari ke depan. Ini bahkan sampai dengan 4 meter. Di antaranya adalah di Laut Natuna bagian utara, kemudian perairan Kepulauan Anambas hingga Kepulauan Natuna, dan juga Selat Kalimantan bagian utara. Kemudian juga tadi disebutkan adanya potensi banjir pesisir atau rob, hingga tanggal 21 Januari ini diprediksikan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya yaitu di pesisir timur Kepulauan Riau, kemudian pesisir Sumatera Barat, pesisir Jambi, pesisir Kepulauan Bangka Belitung, pesisir Lampung, pesisir Banten. Kemudian juga perlu diperhatikan di beberapa wilayah di pesisir utara di Jawa, yaitu pesisir Jakarta, pesisir Jateng, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Kalimantan Barat, pesisir Kalimantan Tengah, pesisir Maluku, dan juga pesisir Maluku Utara. Jadi paling tidak hingga tanggal 21 Januari perlu diperhatikan beberapa wilayah tadi adanya potensi banjirop. Oke, berarti patut diwaspadai oleh para nelayan juga ya. Tetapi Bu Ida, terkait dengan
akhir bulan nanti kan ada libur panjang begitu, ada cuti bersama dan libur nasional begitu. Kalau bisa diprediksi oleh BMKG, ini bagaimana cuacanya nanti mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 29 karena biasanya masyarakat ini banyak yang memilih untuk berwisata bersama keluarga. Iya, karena di bulan Januari ini masih berada pada periode musim hujan di Mhm, beberapa wilayah dan juga ada beberapa wilayah juga sudah mengalami puncak musim hujan di bulan Januari mhm, dan juga beberapa wilayah di bulan Februari nanti, artinya masyarakat perlu tetap waspada karena mhm, mhm, potensi peningkatan hujan masih akan terjadi dan beberapa wilayah yang akan diprediksikan turun hujan dengan intensitas bahkan sampai dengan lebat hingga sangat lebat bahkan, yaitu di sebagian wilayah di Sumatera, kemudian Kalimantan ini juga masih dapat terjadi potensi hujan yang cukup tinggi. mhm, Selain itu juga Sulawesi, kemudian juga Maluku Utara. mhm. Baik. Demikian wilayah-wilayahnya tadi, Mas Iqbal. Baik, Bu Ida, agak sedikit berbeda nih pertanyaannya terkait dengan ada fenomena alam beberapa waktu yang lalu terkait dengan awan rendah yang terjadi di wilayah Jakarta. Ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya ini ada potensi apa dan apa penyebabnya? Apakah BMKG juga sempat memberikan apa namanya informasi terkait hal tersebut? Ya, baik Mas Iqbal, beberapa waktu lalu Mhm, wilayah Jabodetabek merasakan adanya awan yang dekat dengan permukaan seperti itu ya Mas mhm, Iqbal ya. mhm, mhm, Nah ini terjadi biasanya pada saat kelembapan udara di dekat permukaan cukup tinggi, mhm, kemudian suhu turun mendekati titik embun mhm, sehingga ketika udara itu sangat lembab maka mhm, uap air dengan mudah terbentuk mhm, sehingga uap air tadi dengan mudah dapat terkondensasi menjadi awan sehingga mhm, awan dapat terbentuk pada ketinggian yang lebih rendah dibandingkan biasanya. mhm, Nah, kondisi ini sebetulnya umumnya menyebabkan hujan dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, mhm, namun durasi yang cukup lama. Hal inilah yang menyebabkan hujan dengan intensitas lama meskipun tidak terlalu dengan durasi yang lama meskipun intensitasnya tidak tinggi, mhm, yang juga dapat menjadi bahaya ketika durasinya sangat lama dapat menyebabkan potensi bencana mhm, walaupun tidak tinggi, artinya genangan mhm, paling tidak. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika fenomena ini terjadi adalah mhm. jarak pandang mendatar yang berkurang dan ini menyebabkan mungkin gangguan pada saat penerbangan pesawat ingin lepas landas maupun ingin mendarat. Tapi apa betul, Bu, ada informasi bahwa dengan adanya awan yang rendah ini ada potensi akan terjadinya angin yang cukup kencang begitu? Ya, tentu saja untuk potensi pertumbuhan awan dengan yang cukup kuat ini dapat Mhm, disertai dengan kecepatan angin yang kuat. Dan mhm, biasanya untuk awan-awan stratus ini juga umumnya terjadi diiringi juga dengan angin yang kencang meskipun tidak selalu. Jadi untuk mhm, beberapa hari ke depan memang kita perlu tetap waspada terhadap kecepatan angin yang cukup tinggi dan juga pertumbuhan awan di level yang lebih rendah dibandingkan biasanya mhm, karena memang saat ini matahari ada di selatan ekuator, mhm, sehingga wilayah Indonesia bagian selatan, khususnya wilayah Jawa, mhm. Sumatera bagian selatan, kemudian Bali dan Nusa Tenggara mengalami kondisi kelembapan yang cukup tinggi. Hal inilah yang memberikan pengaruh terhadap pembentukan awan-awan rendah tadi. Baik, Bu Ida Pramuwardani, Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami.